Oke, kita lanjut nomor 9. Kita lihat dulu soalnya ya. Sebuah batu dilemparkan tepat di tengah kolam berbentuk persegi ya, dengan panjang sisinya 4 meter. Akibat batu yang dilempar tersebut terjadi riak berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang bertambah dengan kecepatan 10 cm per detik ya, teman-teman. Nah, jadi kecepatan perubahan jari-jarinya ini. Riak diasumsikan berhenti setelah mencapai tepi kolam. Oke, jika RT adalah jari-jari lingkaran riak pada waktu T detik, maka RT sama dengan titik-titik. Nah, gimana nih caranya? Untuk lebih mudah ya, teman-teman, kita sebaiknya coba bikin ilustrasinya dulu ya. Jadi kita coba bikin perseginya dulu ya. Misalkan seperti ini. Oke, ini aku bagusin dulu ya, sebentar. Oke. Nah, kita ubah jadi persegi gini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi di sini ceritanya kita punya persegi yang panjang sisinya 4 meter, gitu kan. Kemudian di tengah ini kita lempar batu, di pas di tengahnya ya. Nah, kayak gini teman-teman. Sehingga nanti akan muncul riak, ya kan. Jadi awalnya mungkin kecil gitu ya. Nah, kecil ya, bentuknya lingkaran teman-teman ya. Aku gambar full aja gini ya. Nanti kan dia ini kan menjalar gini ya. Jadi tambah besar. Nah, gini teman-teman. Nah, kecepatannya ini, V-nya ini itu besarnya ini ya, 10 cm per detik ya. Jadi kecepatan jalannya riak ini ya. Perubahan jari-jarinya ya, teman-teman. Jadi misalkan awalnya jari-jarinya segini, nanti kan berubah jadi segini gitu ya. Nah, kecepatannya itu sebesar 10 cm per detik. Oke. Jadi teman-teman bisa bayangkan ada sebuah titik yang jalan gitu, jari-jarinya gitu ya. Nah, dalam waktu tertentu segini, dalam waktu tertentu lagi berubah jadi segini gitu ya. Kemudian kita tahu ini ya, panjang sisinya 4 meter. Nah, kita disuruh mencari ya fungsi R-nya, teman-teman. Nah, gimana ini caranya? Nah, sebenarnya teman-teman tinggal gunakan rumus fisika seperti pada kasus GLB ya, teman-teman. Jadi V itu kan sama dengan S per T gitu kan. Nah, S-nya di sini ya kita ganti dengan apa? Dengan R, ya kan? Kita ganti dengan R. Jadi R per T. Ya, karena V di sini ini menggambarkan perubahan nilai dari jari-jari. Sehingga jika kita mau mencari R, ya udah V dikalikan T. Nah, tinggal kita masukkan ya. Jadi V-nya itu 10 ya. Kemudian T-nya ya tetap dalam T, teman-teman. Ya, tetap dalam T. Karena ini kita disuruh mencari nilai dari R ya dalam waktu T detik. Jadi T-nya kita biarin tetap dalam variabel seperti ini. Oke, jadi RT-nya itu sama dengan 10 T. Nah, jadi jawabannya yang B. Gampang ya, teman-teman. Lanjut soal berikutnya, nomor 10, masih menggunakan informasi yang sama. Nah, di sini kita disuruh mencari apa nih? Jika LT adalah luas lingkaran yang terbentuk pada waktu T detik, maka LT sama dengan titik-titik cm. Oke, kita disuruh mencari fungsi LT-nya ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita udah punya fungsi R-nya ya, ini nih. Aku copy dulu ya di halaman berikutnya. Jadi RT-nya kan kita udah punya ya. Kita taruh sini. Nah, ini ya. Kalau kita disuruh mencari luasnya, ya udah kita tinggal menggunakan rumus luas apa, teman-teman? Luas lingkaran, karena di sini ya, ini kan berbentuk apa nih? Lingkaran kan, ya. Nah, ya udah. Berarti kita tinggal pakai rumus luas lingkaran. Masih ingat rumusnya apa? Luas lingkaran? Ya, pi kalikan R kuadrat. Ya, sehingga LT, fungsi LT di sini ya udah pi dikalikan 10 dikalikan T kuadrat. Jadi ini pi dikali 100 T kuadrat. Jadi harus dikuadratin satu-satu ya, teman-teman. Jangan sampai keliru, ya. Nah, ya udah. Jadi jawabannya adalah 100 pi T kuadrat. Nah, jadi jawabannya adalah yang D.
Gampang ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, soal nomor 11 masih menggunakan data yang sebelumnya ya, teman-teman. Kita baca dulu. Jika DL adalah domain fungsi luas lingkaran sebagai fungsi dari waktu T detik, maka DL sama dengan, nah ini opsinya ya, T elemen real, di mana T-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 10, dan seterusnya. Oke, gimana ini caranya, teman-teman? Nah, di sini kita coba lihat ilustrasi yang udah kita bikin sebelumnya ya, teman-teman. Nah, ini nih, ini aku copy dulu ya. Aku taruh di soalnya di sini ya. Nah, di sini kan akan muncul batasan ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini kan T-nya kan dibatasin nih. Kenapa gitu? Karena ya ada asumsinya tadi, Ria diasumsikan berhenti setelah mencapai tepi kolam. Artinya dia nggak bisa tambah besar lagi ketika mencapai tepi kolam gitu. Nah, jadi lingkaran yang terbesar ya, yang bisa terbentuk ketika batu dilempar di tengah ini aku hapus dulu ya, teman-teman. Ya, kalau kita gambarkan kan seperti ini nanti ya. Jadi menyinggung ujung-ujung ini ya, tepi kolam ini ya. Jadi kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Kalau aku gambar gini ya. Nah, gini ya. Oke, ini aku bagusin dulu biar gambarnya oke, teman-teman. Bentar ya. Nah, gini nih. Terlalu besar ini ya. Nah, kira-kira seperti ini nanti gambarnya ya. Nah, anggaplah menyinggung di setiap sisinya gitu ya, teman-teman. Nah, kira-kira gini lah ya. Oke, jadi nanti jari-jarinya berarti sama dengan berapa? Sama dengan ya separuh dari panjang sisinya ya enggak. Kalau segini nih 4 meter ya, sorry, ini 4 meter ya. Berarti ini kan 2 meter ya enggak. Nah, kalau kita ubah jadi senti, jadi R terbesar kan berarti 2 meter. Kalau kita ubah jadi senti berarti 200 cm ya enggak. Nah, gitu teman-teman. Ya. Nah, sehingga nanti luas yang bisa terbentuk maksimum itu nilainya berapa? Nah, kita kan udah punya luasnya ini, ya enggak? Ini aku copy juga ya. Luasnya kan 100 pi-t kuadrat. Ya. Luasnya 100 pi-t kuadrat. Ini fungsi LT-nya. Ya enggak? Nah, nilai dari R maksimum itu adalah 200 cm. Ya enggak? Nah, ya udah, berarti kita coba cari luasnya ketika R-nya 200 cm. Kita hitung ya. Berarti ketika R-nya segini, luasnya berapa? Nah, ini aku lanjutin sini ya. Jadi L-nya sama dengan pi R kuadrat, berarti pi dikali 200 kuadrat, gitu kan? Nah, atau pi dikali, bentar ya teman-teman, pi dikali 200 dikuadratin 40.000. Nah, ini satuannya cm per persegi. Ini juga ya dalam satuan cm per persegi. Nah, ya udah sekarang kita tinggal ini kan, tinggal buat persamaannya gitu teman-teman. Jadi LT-nya maksimum sebesar ini. Berarti kita bisa bikin persamaan seperti ini ya. Jadi 100 pi-t kuadrat, nah itu harus sama dengan 40.000 pi ya. Ini kita coret, berarti t kuadratnya sama dengan berapa? Nolnya kita coret. Nah, ya udah sama dengan 400, berarti t-nya 20 ya. Kita ambil yang positif ya, teman-teman. Nah, ya udah, berarti batas maksimumnya adalah 20, minimumnya berapa ya? 0. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Bisa ya. Oke, sekarang soal nomor 12. Kita lihat dulu pertanyaannya. Luas permukaan air kolam yang berada di luar lingkaran pada saat T sama dengan 10 adalah titik-titik cm persegi. Ini maksudnya mungkin 10 detik ya, teman-teman. Ini nggak ada satuannya. Ya, tapi mungkin
kita anggap detik aja ya. Oke, jadi kalau kita buat ilustrasinya ya, berarti kan kalau misalkan luas ini teman-teman, luas permukaan air kolam yang berada di luar lingkaran, ya udah berarti kita tinggal pakai rumus ini ya. Misalkan ini aku namain A gitu ya. Jadi A-nya ya udah pasti sama dengan luasnya persegi dikurangin luasnya lingkaran kan gitu. Nah, sebelumnya kan kita tahu bahwa luas perseginya itu sisi kali sisi ya. Jadi sisi kuadrat. Nah, ini kan 4 meter nih sisinya. Jadi kita ubah ke senti jadi 400. Jadi 400 senti dikuadratin. Jadi 16.0000 ya, 160.000 cm persegi. Ini bisa kita tulis jadi 16 kali 10 pangkat 4 ya, cm persegi. Kenapa gitu? Karena di sini kelihatan nih ada 16-16-nya gitu ya, kali 10 pangkat 4, 10 pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang luas lingkarannya gimana? Nah, jadi kalau mau cari luas lingkaran, ini aku kecilin dikit ya. Mau cari luas lingkaran saat jari-jarinya saat T-nya 10, ya udah kita bisa pakai rumus ini tadi kan. 100 pi T kuadrat ya. Jadi luas lingkarannya saat T-nya 10, jadi 100 kalikan pi ya, 100 dikalikan pi. Nah, T-nya diganti 10. Ya, ini udah dalam sentimeter persegi juga ya. Jadi 100 kali 100 10.000. Nah, 10.000 pi atau pi dikali 10 pangkat 4 cm persegi gitu kan. Ya udah, berarti tinggal kita kurangin aja 16 kali 10 pangkat 4 dikurangin pi kali 10 pangkat 4. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan ada 10 pangkat 4-nya ya. Common faktornya atau faktor yang sama, jadi ini kita faktorkan ya, 10 pangkat 4-nya kita keluarin, jadi ini tinggal 16, ini pi. Nah, atau 10 pangkat 4-nya kita pindah ke sini juga boleh ya, jadi 16 min pi kali 10 pangkat 4 cm persegi. Nah, ya udah, jadi jawabannya adalah yang A. Bisa ya, teman-teman? Oke, sekarang lanjut soal nomor 13 ya. Nah, ini udah pakai data yang baru, teman-teman. Kita baca dulu yuk. Pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah 10 juta dan toko memberi diskon 20%. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur setiap bulan dengan besar sama mulai bulan ke-2. Dikenakan bunga tunggal 6% per tahun dan uang muka minimal 10% dari harga resmi. Toko juga menjual anti gores dengan harga Rp150.000 dan casing ponsel dengan harga Rp90.000. Nah, soalnya di sini teman-teman. Pak Budi ingin membeli ponsel X dengan mengangsur. Ia juga ingin membeli anti gores, casing, dan nomor perdana beserta pulsanya. Jika ia membawa uang Rp1.500.000, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal adalah titik-titik. Oke, yang pertama harus kita perhatikan. Pak Budi ini ingin membeli dengan cara apa ini? Dengan cara mengangsur ya. Nah, kalau mengangsur teman-teman, maka dia harus bayar apa? Harus bayar DP atau uang mukanya ya. Nah, uang mukanya ini minimal 10%. Jadi kalau mau bayar lebih dari 10% sebenarnya nggak apa-apa gitu. Ya. Misalkan mau bayar 15% dari harga resmi juga boleh, 20% juga boleh, bebas gitu ya. Nah, terus Pak Budi ini juga pengen beli aksesorisnya gitu ya, anti gores, casing, serta nomor perdana beserta pulsanya. Nah, sekarang kita lihat soalnya ini teman-teman. Ya, ini kan Pak Budi ingin membeli ya nomor perdana beserta pulsanya maksimal ya. Di sini ada kata-kata maksimal ya. Jadi ini penting ya teman-teman. Nah, kalau misalkan memang kita mau cari sisa uang maksimal yang bisa digunakan untuk nomor perdana serta pulsanya, berarti otomatis ya kita mesti bayar DP-nya yang minimal dong. Ya enggak? Ya?
Nah, gitu teman-teman. Jadi yang kita pakai ya tetap 10% ini gitu ya. Jadi uang mukanya yang harus dibayarkan 10% ya. 10% itu 10/100 ya dari harga resmi. Jadi harga sebelum diskon ya teman-teman. Jadi dari harga resmi 10 juta. 10 juta ya. Nah, gitu ya. Jadi ini tinggal 1 juta uang mukanya. Ya kan? Nah, terus tadi kan dibilang juga pengen beli anti gores sama casing ya. Jadi anti goresnya aku tulis A gores gini plus casing ya. Nah, itu berarti berapa? Nah, anti goresnya 150.000, kemudian casingnya 90.000 teman-teman ya. Oke. Nah, oke, 90.000. Oke. Berarti totalnya berapa ini? Totalnya berarti 240.000. Bentar ya, ini agak macet nih pensilnya. Nah, gini ya. Jadi ini 240.000. Gitu teman-teman. Ya. Nah, berarti banyak uang yang bisa digunakan untuk beli pulsa dan nomor perdana ya. Aku tulis PP gini aja ya teman-teman. Ya berarti kan 1.500.000 ya dikurangin total dari ini sama ini kan teman-teman. Jadi 1.240.000. Nah, berapa hasilnya? Ya 260.000. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut soal nomor 14 ya. Bu Ati ingin membeli ponsel X dengan uang muka minimal dan mengangsur setiap bulan dengan cicilan ini ya teman-teman, Rp400.000. Kecuali angsuran bulan terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya. Karena sudah memenuhi harga pokok ditambah bunganya. Bu Ati perlu mengangsur sebanyak berapa kali? Oke, ini harus hati-hati ya teman-teman. Pertama, kita harus cari dulu ya berapa nilai dari ponsel ini yang akan diangsur teman-teman ya, atau harga pokoknya dulu. Nah, seperti yang kita tahu dari soal sebelumnya ya, uang mukanya kan sebesar 1 juta. Aku tulis di sini ya, uang mukanya itu sebesar 1 juta. Ya. Nah, selain uang muka, ya toko ini juga memberikan diskon sebesar 20%. Nah, diskonnya ini dihitung dari harga resmi ya, teman-teman. Jadi bukan dari harga setelah kita bayar uang mukanya. Jadi diskonnya itu 20% atau 20/100 dikali 10 juta. Ya kan? Nah, seperti ini ya. Ini aku coret berarti nah diskonnya ini adalah 2 juta. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi harga pokoknya itu adalah harga resminya ini 10 juta. Oke. Dikurangi total ini ya, uang muka sama diskon. Nah, jadi 3 juta kan ini kan kalau ditotalin kan. 3 juta. Berarti hasilnya berapa? 7 juta. Nah, ini harga pokoknya, teman-teman. Nah, kemudian ini akan diangsur ya dengan cicilan 400.000. Nah, tapi ingat di sini ini ada bunganya nih, teman-teman. Ya. Ada bunganya. Jadi interestnya I-nya itu 6% untuk 1 tahun ya. Nah, 1 tahun ini berapa bulan? Ini aku ganti langsung ya, 12 bulan ya, 12 bulan. Nah, jadi bunganya, persen bunganya kalau 1 bulan berarti kan tinggal bagi 12 kan? 6 bagi 12 setengah. Jadi bunganya setengah persen untuk satu bulan ya.
Atau kalau aku jadiin pecahan berarti 5/10 kali 1/100, 5/1000. Ya, ini untuk 1 bulan. Kan gitu teman-teman. Ya enggak? Nah, terus cicilannya 400.000. Nah, jadi gini. Ya, jadi kita harus cari dulu ya harga pokoknya ditambah bunganya, teman-teman. Ya. Nah, karena ini kita nggak tahu ya berapa kali kita harus mengangsur. Nah, jadi harga pokok plus bunga itu berarti 7 juta. Harga pokoknya fix ya, 7 juta. Nah, bunganya itu sama dengan persen bunga per bulan ini ya, karena cicilannya per bulan teman-teman. Jadi kita gunakan yang per bulan ya. Jadi besar bunganya aku tulis di sini dulu deh. Itu sama dengan persen bunga per bulan ya, dikalikan banyak cicilannya ya. Berapa kali cicilannya dikalikan dengan harga pokoknya. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi ini 5/1000 ya atau 0,5% dikalikan N dikalikan harga pokoknya itu 7 juta. Nah, jadi nilai ini yang nantinya akan diangsur ya. Jadi ini bisa kita sederhanain jadi 7 juta ditambah 35.000 ya N. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini nanti yang harus dicicil ya. Cicilannya kan 400.000 nih. Nah, karena dicicil sebanyak N kali di sini ya, kita misalkan N tadi banyak cicilannya ya, ini ya, teman-teman. Nah, ya udah, berarti di sini sama dengan 400.000 dikali N. Nah, jadi kita nanti punya equation persamaan seperti ini. Nah, kita tinggal cari N-nya gitu ya. Nah, ini kedua ruas kita kurangin 35.000 sehingga ini nanti jadi 300 berapa? 400.000 dikurangin 35.000 teman-teman. Jadi 365.000 ya. N sama dengan 7 juta. Ya, kita coret ini nolnya berarti N-nya ya udah simply 7.000 dibagi 365 ya. Nah, kalau kita hitung berapa ini harganya hasilnya. Nah, kalau kita hitung 7.000 ini kita kan nggak boleh pakai kalkulator ya, teman-teman ya. Jadi ya terpaksa ini. Ya, kita coba hitung ya. 7.000 dibagi 365. Kalau 2 kelebihan ya 1 365 ini 5 tinggal 9 3 ya. Ini 6 kurangi 3 335 0 gitu ya. Nah, sekarang 365 kali 9 coba. 5 nyimpen 4 5 4 58 ini 5 ya. 27 tambah 5 32. Nah, berarti 9 masih oke ya. Nah, ini 9. Nah, jadi ini udah pasti 19, something teman-teman ya. Nah, jadi ini harus dibulatkan ke atas ya, karena di sini dibilang ya, kecuali angsuran bulan terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya. Jadi yang sisanya ini yang angsuran bulan terakhir. Jadi ini harus dibulatkan ke atas menjadi 20 kali gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut soal berikutnya ya. Jika Pak Budi membeli ponsel dengan uang muka minimal dan mengangsur sebanyak 20 kali, angsuran yang dibayarkan adalah titik-titik ribu rupiah. Oke, ini mirip dengan sebelumnya ya teman-teman. Angsuran maksudnya uang mukanya minimal ya, kemudian di sini diangsur sebanyak 20 kali. Nah, jadi kita bisa pakai data-data di soal yang sebelumnya ya. Jadi harga pokoknya tetap 7 juta. Karena ini sama ya, ceritanya pakai uang muka minimal ya, teman-teman. Nah, jadi kita bisa tulis harga
pokoknya ya atau harga yang harus diangsur itu 7 juta. Oke. Nah, cuman ini langsung diketahui ya, banyak cicilannya, berapa kali cicilannya itu 20 kali. Nah, pertanyaannya berapa angsurannya? Oke, sekarang kita coba cari dulu bunganya ya. Jadi bunganya ya itu sama dengan persen bunga ya, I-nya. Jadi I di sini adalah persen bunga untuk 1 bulan. Sebelumnya kan kita udah dapat I-nya kan setengah persen ini ya, teman-teman ya. Jadi ini I-nya setengah persen ya, atau 5 per mil per 1000. Nah, ini untuk 1 bulan ya. Nah, jadi I dikalikan N-nya dikalikan harga pokoknya. Oke, berarti 5 per 1000 dikalikan 20 dikalikan 7 juta. Nah, berapa ini? Kita sederhanain ya. Nah, jadi ini 100 dikalikan 7.000. Berarti bunganya 700.000 ya, teman-teman. Sampai sini clear ya. Oke, kita lanjut. Berarti harga pokok plus bunga ya berarti 7 juta ditambah 700.000 berarti 7.700.000. Nah, berarti besar angsurannya ya, besar angsuran ya tinggal 7.700.000 ini ya, harga pokok plus bunga dibagi N-nya ya kan, banyak angsurannya ini 20 ya. Nah, berapa ini? 77 bagi 2 38 setengah ya, berarti 38 5 nolnya tambah 3 itu 23. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, ini lebih mudah ya teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 16. Untuk meningkatkan penjualan, toko menawarkan pembelian ponsel X dengan mengangsur tanpa uang muka dengan angsuran bulan pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya berturut-turut 1.400.000, 1.300.000 dan seterusnya ya teman-teman, hingga 0 rupiah. Harga ponsel X dengan cara pembelian tersebut dibandingkan dengan harga resmi menjadi titik-titik. A lebih mahal 100.000, 200, 300, 400, 500.000. Nah, yang mana nih? Oke, pertama kita lihat harga resminya berapa? Harga resminya 10 juta, ya kan? Nah, sekarang ini skema pembayarannya berubah ya. Jadi awalnya 1.400.000 gitu kan. Pembayaran pertama, kedua turun 100.000, 1.300.000 gitu ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini kan 1.200.000 ya, teman-teman. Dan seterusnya hingga 0. Ya, hingga 0. Oke, sekarang kita perhatikan ya barisan ini. Menurut teman-teman ini barisan apa? Ya, ini adalah barisan aritmatika ya. Aritmatika. Oke, aku yakin udah pernah dapat ya. Nah, ini kan selisihnya sama, ya nggak? Jadi berkurang 100.000 gitu kan teman-teman. Nah, jadi ini termasuk deret aritmatika. Nah, suku pertamanya U1 atau A-nya 1.400.000. Bedanya suku kedua dikurangi suku 1. Jadi minus 100.000 ya. Nah, suku ke N-nya ya, suku ke N-nya itu adalah 0. Nah, kita cari dulu nilai N-nya ini berapa gitu, teman-teman. Ya, jadi kita harus tahu ini mengangsurnya atau jumlah pembayarannya itu berapa kali gitu ya, berapa banyak ya. Nah, masih ingat rumus UN? Suku ke N dari deret aritmatika ya, A plus N-1 kali B. Itu rumusnya UN ya. Nah, di sini nilainya sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal cari N-nya, teman-teman ya. Jadi A-nya 1.400.000 ya. Ditambah N-1 kali B-nya min 100.000. Awas ketinggalan ya tanda minusnya. Nah, ini
biar enak semuanya kita bagi dengan 100.000 ya teman-teman. Kita bagi dengan 100.000 ya. Nah ini nanti tinggal 14 ditambah n-1. Ini tinggal min 1 sama dengan 0 ya. Tanda minus ketemu tanda plus di sini jadi apa? Jadi minus ya. Jadi 14 minus n-1 sama dengan 0 atau 14 sama dengan n-1. Jadi n-nya berapa? N-nya 15. Nah, kalau kita udah dapat n-nya 15 ya, teman-teman. Ya, kita tinggal cari ya Sn-nya. Kalau ini dijumlahin semua itu nanti totalnya berapa gitu kan. Jadi kita cari S15. Tapi sebelumnya teman-teman harus recall dulu Sn untuk deret aritmatika. Masih ingat? Ya, N per 2 ya. 2A plus N-1 kali B. Nah, gini boleh ya. Atau teman-teman juga bisa pakai N per 2 A plus UN. Nah, di kasus ini itu enak pakai yang ini teman-teman ya. Karena kita udah tahu UN-nya ya, sama N-nya juga udah tahu. Jadi enakan pakai yang ini ya. Jadi S15 sama dengan N per 2, 15 per 2 dikali A-nya 1.400.000 ya. Ditambah UN-nya 0. Nah, ya udah. 14 bagi 2 7, jadi 700.000 dikali 15. Jadi 5 nyimpen 3 105 tambah 0 tuh 2 3 4 5. Jadi 10.500.000. Nah, sekarang teman-teman tinggal compare aja sama 10 juta, ya. Selisihnya berapa? Nah, 500.000 kan, jadi lebih mahal 500.000 rupiah. Oke, bisa ya teman-teman? Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 17 ya. Nah, ini kita sudah menggunakan data yang baru ya, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat informasinya lumayan banyak ya, tapi jangan terintimidasi. Ini sebenarnya nggak sesulit yang teman-teman bayangin ya. Nah, untuk soal ini, oke, karena informasinya banyak, nah sebaiknya kita coba lihat dulu soalnya. Kita baca dulu ya. Berdasarkan informasi di atas, pernyataan berikut yang benar adalah yang pertama, jumlah pelamar yang lolos seleksi berkas untuk posisi profesional lebih banyak dari posisi administrasi. Oke, kita coba cari dulu nilai kebenarannya ya. Nah, di sini teman-teman harus lihat diagram ini ya, pie chart ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada 3 kategori, administrasi, profesional, sama pemasaran. Dan di sini ada angka-angkanya, ya kan? Nah, jadi di sini kan dibandingkan nih, ya, antara profesional sama administrasi. Nah, kita lihat dulu, profesional kan yang apply kan 2.000, administrasi yang apply 3.600. Nah, kemudian di sini ada keterangannya gitu ya. Untuk profesional itu 75% dari pelamar lolos seleksi berkas. Nah, ini kan yang ditanyakan kan seleksi berkas ya. Oke, kita coba cek dulu. Jadi untuk profesional ya, yang lolos seleksi berkas ya, seleksi berkas ada berapa ini? Ya berarti 75% atau 75% dari totalnya, kalikan 2.000 kan berarti ya. Nah, berapa ini hasilnya? 75 kali 2 150 ya kan, tambah 01 1.500 ya. Jadi 1.500 orang yang lolos seleksi berkas. Kita bandingkan dengan posisi administrasi yang lolos seleksi berkas. Nah, di sini kan jumlahnya 50% yang lolos ya, atau 50% atau setengah ya teman-teman, setengah dari 3.600. Nah, berapa? Ya, 1.800. Ya, jadi yang lebih banyak kan yang administrasi, teman-teman. Ya. Jadi ini salah. Oke, kita lihat yang nomor 2. Jumlah pelamar posisi pemasaran yang lulus seleksi TKD. Nah, sekarang kita coba lihat yang pemasaran ya, teman-teman. Nah, pemasaran di sini nih, ya kan? Oke. Jadi sama ya, untuk yang pemasaran ini tadi aku tulisin
profesional PR gini ya. Untuk yang pemasaran, ini kan dia juga seleksi berkas dulu ya enggak? Seleksi berkas ya. Nah, gitu ya. Nah, berapa yang lolos seleksi berkas ini? Nah, di sini disebut 50% pelamar dari posisi pemasaran dan administrasi. Jadi yang pemasaran juga 50% yang lolos. Berarti setengah dikali 4.400, yaitu 2.200. Nah, kemudian ya baru dia akan ikut seleksi TKD. Tahu dari mana? Dari diagram alir ini, teman-teman ya. Jadi pertama kan seleksi berkas dulu ya. Nah, kalau lolos ya, nah nanti dibedakan kalau dia bukan posisi profesional, which is pemasaran atau administrasi, nanti dia akan seleksi TKD ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya, di sini disebutkan bahwa tingkat kelulusan setiap posisi, jadi semuanya ya teman-teman, profesional, administrasi ataupun pemasaran ya, tingkat kelulusannya untuk TKD itu sebesar 50%. Jadi 50% dari 2.200 ini yang lolos TKD ya. Nah, jadi untuk pemasaran ini yang lolos TKD ya berarti 50% atau setengah dari yang lolos seleksi berkas dikali 2.200 sama dengan 1.100 orang ya. Nah, jadi ini salah ya. Nah, jadi ya udah pasti jawabannya yang nomor 3 gitu kan. Tapi kita hitung juga ya. Nah, sekarang yang posisi administrasi. Tadi kan yang lolos seleksi berkas kan 1.800. Ini aku geser dikit ya. Nah, gini ya. Nah, berarti yang lolos TKD ya separuhnya kan, teman-teman. Ya, sama ya, semuanya tingkat kelulusannya 50%, berarti ini setengah dari yang lolos seleksi berkas. Berarti dikali 1.800 alias 900 orang. Nah, ini betul. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut soal nomor 18 ya. Kita lihat soalnya. Peluang pelamar posisi profesional akan diterima adalah titik-titik. Oke, di sini kita perlu menggunakan data sebelumnya ya, teman-teman, yang kita udah dapat di sini. Oke, jadi di sini disebutkan ya, kita udah dapat tadi kalau yang profesional itu 1.500 orang lolos seleksi berkasnya. Ini kita pakai ya. Jadi yang lolos seleksi berkas itu 1.500 orang. Nah, di sini agak tricky ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari diagram alir ya, di sini kan pertama ini kan kita seleksi berkas gitu ya. Nah, kalau lolos, nah ini tergantung dia posisi profesional atau enggak gitu kan. Nah, kalau yang enggak posisi profesional, dia ikut lolos seleksi TKD atau enggak kan gitu ya, ke sini. Nah, terus kalau lolos kemudian lanjut tes wawancara. Nah, kalau dia merupakan posisi profesional, ini kan arahnya kan lolos tes wawancara ya teman-teman. Jadi seolah-olah kalau kita lihat dari diagram alir di sini, untuk posisi profesional itu dia nggak ikut seleksi TKD gitu ya. Nah, cuman di teksnya ini ya, kita dapat informasi seperti ini ya teman-teman. Nah, tingkat kelulusan setiap posisi ya teman-teman untuk tes kemampuan dasar TKD. Nah, ini jadi sedikit berbeda dengan diagram alir gitu ya. Dia bilang setiap posisi ya kan. Artinya apa? Artinya untuk yang posisi profesional ini dia juga ikut TKD gitu. Nah, ya udah, sekarang kita coba aja dulu ya. Kalau misalkan kita skip ya yang TKD, langsung ke tes wawancara, berarti untuk yang profesional ini kan di sini diketahui tingkat kelulusan untuk wawancara kan 4%. Jadi yang wawancara ya berarti 4/100 dikalikan yang lolos seleksi berkas 1.500 kan. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya 60 orang ya. Nah, jadi peluang
pelamar posisi profesional yang akan diterima, misalkan kejadian ini kita namakan kejadian A ya, yang diterima ini ya. Nah, itu berarti kan NA per NS. Nah, NA-nya di sini kan ya jelas 60 ini teman-teman ya. NS-nya berarti jumlah pelamar yang profesional 2000 gitu ya. Kita sederhanakan, kita bagi 2. Berarti ini 3, ini 100. Nah, di sini nggak ada jawabannya teman-teman. Ya, berarti kita gunakan juga informasi yang ini ya. Jadi nggak langsung wawancara tapi ikut TKD juga ya. Ini kita hapus ya. Jadi ini mungkin nggak tahu ya, entah untuk menjebak atau memang harusnya diagram alirnya diperbaiki ya. Nah, jadi ini harus tes TKD dulu ya. Jadi TKD. Nah, TKD itu kan yang lolos tadi 50%. Berarti kan yang lolos itu setengah dari 1500 ya. Which is berapa ini? 750 orang ya. Nah, setelah itu baru wawancaranya yang lulus 4%, berarti 4 per 100 dikali 750 ya. Nah, 75 kali 4 itu 300 ya. 300 bagi 10 berarti 30 orang. Nah, sekarang kita cek lagi ya. Jadi peluang yang diterima itu berarti 30 per 2000. Nah, ini ada jawabannya ya, 3 per 200 teman-teman. Nah, jadi kita gunakan yang ini aja ya, karena ada di jawaban dan juga tertulis ya, tersurat secara jelas di teksnya. Jadi setiap posisi ikut tes kemampuan dasar ini ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut soal nomor 19 ya, kita baca dulu. Di antara pelamar posisi pemasaran yang diterima akan dipilih 2 orang untuk mengikuti pelatihan digital marketing. Jumlah cara untuk memilih 2 orang tersebut adalah titik-titik. Oke, di sini kita harus menggunakan data dari soal sebelumnya ya teman-teman. Kita udah menghitung ya untuk posisi pemasaran yang lolos hingga TKD itu kan ada 1100 ini ya. Kita copy dulu ya. Kita pindah sini. Nah, jadi setelah lolos TKD ya, ini arahnya kan ke sini. Nah, harus tes wawancara. Oke. Nah, kita lihat yang lolos tes wawancara itu presentasinya 4%. Sehingga untuk mencari jumlah yang lolos tes wawancara, kita tinggal kalikan 4% atau 4 per 100 ya, teman-teman. 4 per 100 dikalikan, nah 1100 ini. Ya. Nah, berapa ini hasilnya? 44 orang. Oke. Ya, jadi yang lolos hingga diterima itu 44 orang. Kita balik ke soal. Ya. Jadi dari 44 orang ini ya, nanti akan dipilih 2 orang untuk mengikuti pelatihan digital marketing. Nah, jumlah cara untuk memilih 2 orang tersebut adalah berapa? Oke, di sini kita punya 2 pilihan ya. Jadi di sini kita pakai permutasi atau kombinasi, teman-teman. Nah, jadi ini kita harus hati-hati ya. Nah, di sini kita harus menggunakan kombinasi gitu. Kenapa? Karena ya urutannya nggak diperhatikan ini teman-teman. Intinya kan diambil 2 gitu kan. Misalkan yang terambil AB dan yang terambil BA gitu ya. Nah, ini kan sama aja gitu ya. Jadi konteksnya di sini urutannya nggak diperhatikan ya. Nah, jadi kita gunakan kombinasi. Masih ingat ya rumus kombinasi ya, misalkan kombinasi NA ini kan N faktorial N min A faktorial kali A faktorial gitu ya. Nah, berarti kita di sini cari 44 kombinasi 2 karena tersedia 44 orang diambil 2 orang ya. Jadi 44 faktorial per 44 min 2, 42 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 44 faktorial ini kita ubah jadi 44 kali 43 kali 42 faktorial gitu ya. Per
42 faktorial, ini 2 faktorial berarti kan 2 kali 1 alias 2. Coret, coret. Ya, 44 bagi 2 ini 22. 22 kali 43. Berapa ini? Nah, ini nggak ada jawabannya nih. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Ini menurutku sudah benar ya. Kalau misalkan nanti teman-teman punya versi yang lebih meyakinkan dan ada di jawabannya, bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi ini 43 dikali 22, 6 ya, 8, 6, 8, 6, 4, 9, 4, 6. Harusnya 9, 4, 6 ya. Jadi jawabanku yang ini. Oke, soal terakhir ya teman-teman, soal nomor 20. Kita baca soalnya. Jumlah pelamar yang diterima untuk semua posisi adalah. Nah, ini nggak terlalu panjang karena kita udah dapat beberapa datanya ya teman-teman. Untuk yang pemasaran itu yang lolos 44 orang ya. Jadi untuk yang pemasaran itu yang lolos 44 orang ya. Untuk yang profesional kita juga udah dapat sepertinya ya. Nah, ini ya 30 orang ya, 30 orang. Nah, sekarang untuk yang ini teman-teman, yang administrasi kita lihat ya. Nah, di sini nih. Nah, ini administrasi ya. Nah, tadi kan yang lolos TKD itu 900 orang. Jadi yang lolos wawancara ya, kan ada seleksi wawancara juga ya teman-teman. Jadi 4/100 dikali 900. Ini udah aku hitung ya. Jadi 4% ya, 4/100 dikali 900. Nah, ini hasilnya 36. Jadi untuk administrasi 36. Oke. Nah, kalau kita jumlahin semuanya, kita total ini 0. Nah, ini berarti 110 orang. Nah, ini juga nggak ada ya di jawabannya, teman-teman. Bisa jadi salah ketik opsinya ini, atau ya soalnya ada yang salah gitu. Jadi dua nomor terakhir ini nggak ada jawabannya gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, kita belajar langkah-langkahnya ya, teman-teman. Bisa jadi salah ketik atau memang ada kesalahan di soalnya. Oke, jadi jawabannya 110 ya. Teman-teman silakan kalau teman-teman mau diskusi bisa tulis pertanyaan atau sanggahannya ya, atau masukannya di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.